penyakit-penyakitnya. Seperti itu. Jadi kayak ketika COVID itu masuk ke dalam tubuh kita, ya udah kita nggak akan mempunyai gejala yang parah atau bahkan bisa jadi kita nggak tertular seperti itu. Itu sebagai proteksi individu. Nah, yang kedua adalah membentuk kekebalan kelompok. Nah, mungkin dulu pada saat zaman COVID itu suka dengar membentuk herd immunity. Herd immunity itu apa sih herd immunity? Nah, herd immunity itu adalah jadi apabila cakupan imunisasi tinggi dan merata dapat membentuk kekebalan kelompok dan melindungi kelompok masyarakat yang rentan. Contohnya adalah di sini. Di sini ada no herd immunity yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah herd immunity achieve. Nah, jadi kalau yang warna merah nih, yang warna merah ini dia adalah seorang anak atau dewasa yang terpapar sakit campak misalnya, yang terpapar sakit campak. Nah, kalau di dalam kelompok tersebut ternyata yang warna abu-abu ini nih yang dia yang nggak di vaksin ya, yang dia nggak divaksin. Nah, dari satu orang yang kena vaksin, nanti dia akan menyebarnya banyak nih ke yang mana merah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 orang yang terkena penyakit campak dari satu kelompok itu. Ini adalah no herd immunity, jadi tidak adanya kekebalan kelompok. Nah, lalu yang sebelah kanan, dia ini herd immunity achieve. Nah, dari sini yang terkena ini yang warna merah. Maaf. Yang terkena ini yang terinfeksi campak warna merah. Nah, terus yang warna hijau ini, dia yang sudah divaksin. Nah, ketika dia yang sudah divaksin ini, lebih banyak dibanding yang sakit. Nah, penularannya itu paling hanya sekitar 1 sampai 3 orang dari kelompok tersebut. Nah, biasanya yang terkena itu adalah entah yang belum pernah diimunisasi atau dia yang diimunisasi tapi memang kondisi imunnya lagi turun. Nah, ketika imun lagi turun ya paling dia hanya bergejala sedikit, hanya hanya bergejala ringan. Itu yang disebut herd immunity. Tapi biasanya adalah yang terkena itu adalah orang-orang yang memang dia belum imunisasi atau belum divaksin. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah proteksi lintas atau kelompok. Pemberian imunisasi pada kelompok usia tertentu pada anak dapat membatasi penularan kepada kelompok usia dewasa atau orang tua. Kenapa? Karena ketika kita semakin bertambahnya usia, ketika kita bertambah dewasa, otomatis booster atau kekebalan yang sudah diberikan ketika kita masih kecil itu akan berkurang. Seperti itu. Tapi kita bisa membatasi. Membatasinya adalah memprotek. Jadi memprotek itu adalah yang anak-anak itu tidak istilahnya memutus rantai penularan kepada kelompok yang dewasa. Nah, selanjutnya, tadi kan sempat ada yang mitos atau fakta kalau imunisasi itu hanya diberikan pada bayi saja, seperti itu. Nah, itu mitos. Ternyata sebenarnya bukannya mitos sih. Sebenarnya yang harus diketahui adalah imunisasi itu diberikan sesuai dengan siklus hidup. Imunisasi bayi lengkap itu belum cukup memberikan perlindungan terhadap PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Karena antigen memerlukan booster atau kita perlu memberikan dosis lanjutan pada usia 18 bulan, usia anak sekolah, dan usia dewasa. Di sini contohnya. Ketika ibu hamil, ibu bersalin dan nifas, ketika ibu hamil, pasti di sini kakak-kakak mendapatkan yang namanya imunisasi TT, tetanus toksoid, biasanya pada kunjungan pertama dan kunjungan kedua. Itu dapat biasanya kan ketika apa? Ketika periksa kehamilan, pasti selalu ditanya, "Ibu udah eh, sebelumnya kalau kehamilan pertama udah pernah suntik TT belum?" Kayak gitu. Nah, suntik TT ini bisa pada ibu hamil atau bisa pada sebelum pranikah. Biasanya mau nikah tuh nanti disuntik TT. Nah, kayak gitu. Terus juga
pada bayi dan anak prasekolah. Kalau bayi biasa kita sebut imunisasi lengkap, imunisasi dasar lengkap IDL. Nah, ada juga pada baduta, imunisasi lanjutan. Nah, nanti ketika kita usia sekolah dan remaja, ada usia sekolah, mungkin kakak-kakak di sini pernah dengar adiknya atau tetangganya, atau dulu kita pada saat sekolah, kita ada namanya tuh BIAS, Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Biasanya tuh kelas 1, kelas 2, kelas 5 itu yang diimunisasi. Mungkin kakak-kakak di sini pernah punya pengalaman ketika kelas 1 misalnya sampai dikejar-kejar sama guru gitu buat diimunisasi atau misalnya ngumpet di kolong meja kayak gitu. Nah, itu adalah namanya bias bulan imunisasi anak sekolah yang mana itu rutin dilakukan. Jadi kelas 1, kelas 2, dan kelas 5. Nah, selanjutnya adalah screening dan imunisasi tetanus bagi WUS. Nah, maksudnya ini adalah ketika kita mau menikah. Nah, ada nanti ketika menikah kan kita disuruh bikin surat ya, surat eh, pranikah ke puskesmas buat cek kesehatan. Nah, nanti di puskesmas itu biasanya akan disuntik TT, imunisasi TT, tetanus toksoid. Nah, selanjutnya di usia dewasa itu juga bisa disuntik TT dan imunisasi tambahan biasanya. Usia dewasa dan usia lanjut usia itu imunisasi tambahan. Kalau yang saat-saat ini kan imunisasi tambahan yang gratis dari pemerintah kan kemarin itu COVID ya. Program COVID mungkin belum ada lagi seperti itu terkait imunisasi lainnya. Tapi yaitu balik lagi imunisasi itu bisa dilakukan sesuai dengan siklus hidup. Nah, mungkin untuk usia dewasa itu bisa ada namanya kalau untuk perempuan eh, imunisasi vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks ya, human papilloma virus itu juga bisa didapatkan di rumah sakit seperti itu. Nah, di sini ada imunisasi. Imunisasi berdasarkan penyelenggaraan. Maksudnya penyelenggaraan gimana sih, Kak? Gitu. Jadi, imunisasi itu terbagi menjadi dua penyelenggara. Yang pertama, imunisasi program, dan selanjutnya imunisasi mandiri. Nah, imunisasi program ini adalah imunisasi yang memang sudah dipakemkan oleh pemerintah, yang mana biayanya tentu gratis kalau kita dan mendapatkannya di puskesmas ataupun di posyandu. Nah, di posyandu itu tuh mungkin nanti kakak-kakak boleh nih yang baru punya newborn tiap bulan ke posyandu, ada pelayanan imunisasi juga. Jadi kalau misalnya nggak mau datang ke puskesmas, bisa di posyandu. Nah, imunisasi program ini itu yang free dari pemerintah. Seperti itu. Lalu kalau imunisasi mandiri biasanya adalah imunisasi yang di luar imunisasi program yang diperoleh secara mandiri sesuai dengan kebutuhan kesehatannya. Seperti misalnya mau ada imunisasi tambahan, imunisasi influenza atau misalnya imunisasi meningitis, imunisasi untuk cacar, tipoid itu kan dilakukan secara mandiri ya. Istilahnya request by kita kayak gitu. Dan itu juga biayanya sendiri. Tapi kalau imunisasi program, mostly itu adalah dijamin oleh pemerintah kalau misalnya di puskesmas maupun di posyandu, seperti itu. Nah, terus dari imunisasi program itu dibagi tiga lagi. Ada imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi pelaku perjalanan. Kalau imunisasi rutin itu adalah yang pertama imunisasi bayi yang dasar lengkap, yang sampai usia 9 bulan. Lalu imunisasi di bawah 2 tahun, Baduta, imunisasi bias, dan kalau imunisasi dewasa itu adalah itu COVID ya, contohnya COVID. Kalau imunisasi tambahan, contohnya kayak kemarin COVID, yaitu pemberian dosis tanpa memandang status imunisasi lainnya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan KLB. Kalau imunisasi pelaku perjalanan, misalnya kalau kita mau umroh, misalnya ada imunisasi meningitis, vaksin meningitis, atau misalnya kalau kita mau ke negara mana, vaksin influenza seperti itu. Itu adalah imunisasi pelaku perjalanan. Jadi memang ada imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi pelaku perjalanan. Nah, berikut adalah jadwal imunisasi lengkap nih. Ini saya adopt dari buku KIA di halaman 124. Nah, nanti kakak-kakak di sini mungkin boleh lihat terkait imunisasi dasar lengkap untuk bayi dan baduta. Contohnya, bayi baru lahir, newborn, itu harus segera dilakukan vaksin HB0.
yaitu adalah vaksin hepatitis. Fungsinya apa? Untuk mencegah hepatitis B dan kanker hati. Lalu di sini 1 bulan ada BCG dan OPV. OPV itu apa? OPV itu yang melalui oral yang ditetes. Polio, oral polio. Itu untuk mencegah tuberkulosis dan polio. Lalu 2 bulan, 2 bulan ini ada 4 macam. Ada 4 macam vaksin, yaitu DPT HIV, OPV, PCV, dan RV. RV itu adalah rotavirus. Nah, fungsinya apa? Di sini mencegah tuh difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, kanker hati, polio, meningitis, pneumonia, dan diare. Nah, ini semua sudah ada sampai 18 bulan. Ini adalah imunisasi dasar yang harus dipenuhi, yang harus kita berikan ke anak-anak kita. Kecuali yang 10 bulan, yang Japanese encephalitis. Karena itu diberikan hanya untuk wilayah yang endemis. Endemis itu yang memang ada kasus. Nah, contohnya itu adalah misalnya di daerah Sulawesi atau misalnya di daerah Papua. Jadi nggak semua harus yang 10 bulan itu imunisasi JE karena memang tidak disiapkan sama pemerintah. Jadi yang disiapkan itu hanyalah di wilayah endemis seperti itu. Jadi kalau memangnya tinggal daerah Jakarta atau Jabodetabek, Pulau Jawa itu cukup di 0, 1, 2, 3, 4, 9, dan 12 serta 18. Itu untuk imunisasi dasar lengkapnya. Lumayan banyak ya, tapi memang itu harus dipenuhi. Nah, ini ini juga saya ambil dari buku KIA terkait pelayanan imunisasi. Nah, di sini mungkin kakak-kakak juga ini maksudnya gimana sih kayak gitu. Biasanya kalau kita ke posyandu atau kita kontrol, itu akan dilihat nih kertas ininya apa pelayanan imunisasi. Contohnya, mungkin sedikit saya jelaskan untuk yang warna putih ini adalah usia yang tepat pemberian imunisasi. Contohnya, HB0 itu harus diberikan kurang dari 24 jam. Dia hanya bisa kurang dari 24 jam aja. Berarti 0 hari, 0 bulan itu harus diberikan. Selanjutnya adalah BCG sama poliotetes. Nah, ini warna putihnya di bulan 0 sama di bulan 1. Berarti bisa diberikannya itu di usia 1 bulan itu nggak apa-apa karena masih sesuai. Terus DPT HIB, nah, di sini ada DPT HIB, poliotetes, rotavirus, dan PCV1. Ini bisa diberikan di bulan kedua. Jadi yang warna putih ini adalah warna yang sesuai dengan usianya. Jadi usia yang tepat memberikan imunisasi. Nah, terus oke nih Kak, tepat misalnya. Tapi kalau tiba-tiba misalnya anak saya demam, kayak gitu, otomatis kelewat dong Kak. Misalnya yang harusnya diberikan di bulan kedua, tapi anak saya demam, itu gimana Kak? Oke, itu masih bisa kita kejar. Kejarnya itu adalah yang warna orange. Jadi warna orange ini adalah usia yang masih diperbolehkan untuk melengkapi imunisasinya di bawah 2 tahun. Jadi kalau misalnya harusnya adik adik A harusnya di bulan kedua ini ada DPT HIB 1, poliotetes, rotavirus 1 sampai CV1. Tapi adik A demam, baru bisa di bulan ketiganya. Nggak apa-apa, masih bisa di bulan ketiganya sini. Nanti yang lain ini otomatis maju ke depan, maju 1 bulan, seperti itu. Nggak apa-apa. Nah, terus ada lagi yang warna pink. Kalau warna pink ini apa? Warna pink ini adalah usia pemberian imunisasi yang belum lengkap. Jadi kita sebut itu adalah imunisasi kejar. Imunisasi kejar yang bisa kita berikan sampai dia usia 5 tahun. Contohnya, ada kasus hmm, seorang ibu datang ke puskesmas, anaknya sudah usia 24 bulan. Udah usia 24 bulan. Nah, terus dia ini lupa ternyata di vaksin campak. Nah, kira-kira masih boleh apa enggak? Kita lihat di sini. Campak rubella usianya 24 bulan. Oh, masih bisa. Masih masih masuk ke kategori imunisasi kejar.
Atau misalnya si adik B datang eh, usia 18 bulan, tapi belum dapat DPT HIB 3 vaksin yang usia 4 bulan karena yang seharusnya jadwal vaksin, tapi dia misalnya nggak mau vaksin atau misalnya sakit atau ada kendala kayak gitu. Nah, terus dia datang nih ke posyandu atau ke puskesmas di usia 18 bulan. Masih bisa kita kejar karena warnanya masih ada warna pink. Jadi masih bisa kita kejar. Kecuali ketika ada imunisasi yang kotak-kotaknya ini warna abu-abu. Kalau abu-abu ini yang dia udah nggak boleh lagi. Jadi contohnya tadi si adik B itu dia belum dapat nih DPT 3-nya Kak. Harusnya dia kan usia 4 bulan. Malah datang 18 bulan dan gak lengkap lagi misalnya gitu. Itu gimana? Oh nggak apa-apa, kita bisa kejar. Kita kejar imunisasinya. Jadi DPT HIV-nya di usia 18 bulan. Nah, tapi dia nggak bisa dapat rotavirus. Karena rotavirus itu maksimal di usia 7 bulan. Kayak gitu ya. Jadi dia cuma dapat DPT HIB 3, polio tetes 4, sama IPV 1. Nah, terus nanti campaknya gimana? Campaknya bisa masuk ke bulan selanjutnya. Seperti itu. Jadi memang harus dilihat-lihat nih, dilihat dengan baik gitu. Mudah-mudahan sih kakak-kakaknya lengkap semua ya, adiknya ya. Lengkap, tidak harus, maksudnya jangan sampai mengikuti, eh, jangan sampai dapat imunisasi kejar karena sayang rotavirusnya nggak dapat seperti itu karena rotavirus itu cuma sampai usia 7 bulan. Nah, terus juga kalau yang abu-abu tadi ya, dia itu udah nggak boleh lagi. Kenapa sih nggak boleh Kak? Misalnya kayak gitu. Karena apa? Karena yang pertama efektivitasnya pasti akan kurang di dalam tubuh dan jadinya akan sia-sia seperti itu. Nah, sekarang tadi kita udah ngebahas tentang imunisasi dasar lengkap. Ternyata memang ada beberapa eh, poin yang harus kita perhatikan ya terkait jadwalnya, terus juga apa saja yang harus kita berikan ke anak kita seperti itu. Nah, sekarang saya mau ngebahas tentang situasi saat ini. Nah, untuk IDL ini adalah imunisasi dasar lengkap. Target Indonesia itu di 100%. Tapi di tahun kemarin itu masih di 87,7%. Nah, untuk yang di daerah mana nih? Daerah Jakarta. Di Jakarta sudah bagus, sudah sampai 110%. Tapi di wilayah lainnya masih ada yang kurang dari 80% atau kurang dari 99%. Nah, Indonesia sendiri itu sudah di angka 99,9%. Tapi ada aja yang, maaf, ini 2024 masih turun nih Indonesia, belum nyampe 99%. Kayak gitu. Pasti ada aja kendalanya atau tantangan yang ditemui pada saat di lapangan. Nah, jadi kita sebagai eh, yang aktif mengikuti banyak kegiatan webinar atau info-info terkini, ini adalah tugas kita untuk mencapai imunisasi bayi lengkap untuk anak kita. Maksudnya biar melengkapi kayak gitu. Biar angkanya ini naik dan juga anaknya jadi sehat seperti itu. Nah, tadi kan udah masuk ke imunisasi dasar lengkap ya, sampai usia 18 bulan. Nah, ada lagi yang namanya booster, imunisasi booster. Ini yang tadi saya sebut adalah bias bulan imunisasi anak sekolah. Nah, bulan imunisasi anak sekolah ini itu nanti kenanya pada anak SD kelas 1, kelas 2, dan kelas 5. Kelas 1 itu nanti akan mendapatkan campak rubella dan DT. Lalu kelas 2 akan mendapatkan vaksin TD. Kelas 5 akan mendapatkan vaksin TD. Nah, sama ini ada satu program pemerintah yang terbaru kalau nggak salah di tahun 2023 atau 2024 adalah vaksin HPV. Vaksin untuk mencegah kanker serviks. Loh, kok masih anak SD udah dikasih vaksin HPV, Kak? Kayak gitu. Nah, karena dan itu diberikan usia 11 tahun karena ada beberapa penelitian bahwa
efektif kalau diberikan ketika usia 11 tahun. Makanya pemerintah mengejar sejak dini dia udah dikasih vaksin HPV seperti itu. Kalau untuk yang dewasa, HPV-nya kita ya sendiri secara mandiri itu bisa didapatkan di RSUD atau rumah sakit lainnya. Memang untuk harganya lumayan kalau di rumah sakit swasta, tapi kalau di rumah sakit negeri RSUD itu harganya bisa di bawah dari rumah sakit swasta. Ini adalah jadwal imunisasi anak sekolah booster. Jadi nanti nih kalau dede-dedenya udah sekolah, nggak apa-apa kalau ada dari tim kesehatan, dari puskesmas untuk melakukan imunisasi, nggak apa-apa. Dilakukan saja, karena itu adalah memang salah satu program pemerintah. Nah, dari tadi ngebahas tentang PD3I. PD3I itu apa sih, Kak? Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Contohnya, apa saja bahaya dan penyakitnya? Yang pertama ialah tadi hepatitis B. HB0 itu kan diberikan langsung ya, segera setelah lahir hepatitis B. Ini apa, Kak? Ini untuk mencegah penyakit hepatitis B. Dapat dicegah dengan imunisasi HB0. Selanjutnya, BCG. BCG itu yang kayak gimana sih? Yang ketika disuntikan di bawah kulit, jadi dia itu biasanya kayak melenting gitu. Itu nggak apa-apa. Terus nanti misalnya memerah, itu itu adalah salah satu efeknya. Nah, BCG itu untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Selanjutnya rotavirus. Nah, rotavirus itu mencegah penyakit diare atau bakteri atau virus rotavirus namanya. Nah, itu mencegah diare yang berulang. Nah, terus juga ada Japanese encephalitis. Nah, ini yang tadi yang saya bilang ini di wilayah endemis ya, di wilayah Bali, Kalimantan, dan eh, wilayah Bali dan Kalimantan sih, yang terinformasi ya, yang terkonfirmasi seperti itu. Nah, dia ini menyerang bagian otak seperti itu. Lalu pneumonia. Pneumonia itu adalah kalau anak kita mendapatkan imunisasi PCV dan HIB. Itu adalah untuk mencegah virus pneumonia. Nah, lalu ada namanya DPT HB HIB. Nah, DPT ini adalah D-nya itu adalah difteri. Mencegah penyakit difteri. Penyakit difteri itu adalah penyakit yang dia itu disebabkan oleh virus bakteri difteri yang mana nanti dia salah satu gejalanya adalah bentuknya itu kayak orang radang, kayak sariawan, tapi dia warnanya tuh abu-abu dan tebal. Nah, itu hitungannya itu cepat. Jadi kalau sampai dia menebal dan menutup saluran nafas, itu sudah tidak bisa tertolong. Jadi karena hitungannya cepat banget kalau difteri. Nah, selanjutnya P-nya itu adalah pertusis. Pertusis itu adalah batuk yang lebih dari 1.000 hari. Jadi batuk terus anaknya atau pasiennya batuk terus. Nah, itu juga harus dilakukan isolasi mandiri selama 3 bulan. Kalau difteri itu melakukan perawatan khusus. Jadi pasiennya ini harus dirawat di rumah sakit khusus seperti di Sulianti Saroso. Dan ini penanganannya memang harus cepat kalau difteri. Selanjutnya adalah tetanus. Tetanus itu seperti kejang. Lalu hepatitis B sama seperti di atas. Itu peradangan hati. Lalu polio itu dapat dicegah dengan imunisasi polio yang ditetes. Measles rubella atau biasa kita kenal campak. Nah, campak atau rubella itu adalah dia modelnya itu kayak campak dan rubella itu modelnya itu kayak ini, kayak bercak-bercak merah di seluruh tubuh, kayak tampek kalau kata orang dulu bilang tuh kayak tampek ya modelnya. Nah, itu dapat dicegah dengan MR. Lalu HPV yaitu adalah kanker serviks. Jadi memang imunisasi dasar lengkap yang sudah dibuat itu adalah untuk mencegah penyakit-penyakit ini. Meskipun misalnya eh, campak lah istilahnya, ada yang sudah divaksin campak. Ternyata 3 bulan kemudian anaknya kena campak. Itu ada case seperti itu. Ada case seperti itu. Namun gejalanya tidak separah orang yang belum pernah divaksin campak.
seperti itu. Karena beberapa kali kasus yang saya temui di lapangan ada yang dia belum pernah vaksin campak, terus dia terkena campak, saya bandingkan dengan anak yang sudah vaksin campak dan dia terkena campak itu beda sih. Maksudnya kalau yang dia belum vaksin tuh lebih lebih lesu, lebih banyak keluhannya dibanding yang sudah vaksin MR seperti itu atau vaksin campak. Nah, ini adalah sebaran kasus dan KLB PD3I tahun 2024. Ini tahun 2024 kemarin saya ambil di minggu ke-52. Nah, jadi kalau kita lihat di sini yang paling banyak itu memang adalah kasus campak dan difteri. Kalau campak ini bisa kita lihat ada 53 KLB campak pasti di 37 kota di 16 provinsi. Kebanyakan ini di daerah Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera. Lalu difteri. Difteri ini banyak di daerah Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Selanjutnya tetanus neonaturum yang kejang sampai menyebabkan meninggal itu ada di daerah Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera. Selanjutnya adalah pertusis. Pertusis ini yang batuk lebih dari 1.000 hari. Memang kalau untuk pertusis ini kita tidak karena orang menyangkanya ini adalah batuk ya, ya udah yang batuk biasa. Padahal batuknya itu adalah batuk rejan. Batuk rejan itu yang benar-benar sampai kayak kencang sekali batuknya, terus dadanya juga sesak ketika dia tarik nafas itu, tarik nafasnya dalam sehingga kelihatan bagian tulang-tulang paru-parunya. Nah, itu pertusis itu tuh sebenarnya itu kalau kita lihat bukan batuk biasa, tapi banyak orang yang mengira ah cuma batuk biasa kok. Padahal kalau kita lebih teliti lagi, gejala-gejala pertusis itu memang banyak kemungkinan di sekitar kita. Nah, di sini adalah penelitian-penelitian yang relevan terkait vaksin ya. Contohnya campak. Di sini hasil tahun 2024 menyatakan bahwa anak yang diberikan vaksin campak itu memiliki proteksi yang sangat tinggi. Seperti itu. Jadi efektivitasnya 97%. Lalu untuk hepatitis B, anak yang menerima vaksin hepatitis B Maaf itu, Kak, ya, ya Kak Purnama, maaf punten. Kak izin mengingatkan untuk pemaparan materinya tinggal sebentar lagi Ah ya, agar bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. baik, Makasih Kak. siap. Terima kasih. Kalau untuk vaksin hepatitis B, ternyata ada nih hasilnya. Hasilnya itu adalah imunisasi hepatitis B sangat efektif dalam membentuk kekebalan tubuh terhadap terhadap infeksi hepatitis B. Jadi anak-anak yang udah menyelesaikan vaksin hepatitis B, itu kekebalannya itu udah tinggi terkait infeksi hepatitis B-nya sendiri. Lalu rotavirus itu menurunkan diare berat 60-65% di negara berkembang. Lalu selanjutnya adalah vaksin pneumokokus dan HIB. Nah, itu hasilnya ya penurunan yang signifikan pada kasus meningitis dan pneumonia akibat HIB. Jadi memang udah banyak penelitian-penelitian yang relevan terkait vaksin dan kekebalan tubuh seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah imunisasi itu terbukti, imunisasi anak itu terbukti secara ilmiah dan memang dapat meningkatkan kekebalan tubuh secara signifikan seperti itu. Mungkin kalau kita merasanya adalah eh, anak kita tuh mungkin jadi jarang bukan jadi jarang sakit seperti itu. Itu bisa jadi salah satu contohnya. Atau misalnya kayak kemarin ketika kita dikasih vaksin COVID, ketika kita kena COVID ya mungkin gejalanya nggak sampai yang parah banget kayak gitu, nggak sampai yang sampai saturasinya turun atau gimana. Nah, itu adalah salah satu eh, contoh bukti secara ilmiahnya. Selanjutnya, imunisasi juga bisa mengurangi resiko kematian, komplikasi berat, dan beban sistem kesehatan. Semua vaksin yang digunakan telah lulus uji klinis dan pengawasan internasional dari WHO, CDC, dan BPOM. Nah, seperti yang tadi itu ada mitos atau fakta yang terkait, mungkin dulu itu tuh sempat
terdengar rumor kalau imunisasi itu menyebabkan autisme. Sempat di Amerika itu gencar sekali isu kayak gitu, isu seperti itu. Nah, padahal setelah ditelusuri ternyata itu adalah pembohongan publik. Jadi itu dicobanya itu memang kepada orang-orang yang autisme seperti itu. Nah, sedangkan vaksin sendiri itu sebelumnya kan memang sudah sudah diuji klinis oleh WHO, oleh CDC dan oleh BPOM seperti itu. Nah, setiap anak berhak memperoleh imunisasi sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti yang tadi saya sebutkan, kayak hepatitis B, terus misalnya pertusis, campak, difteri, seperti itu. Nah, dan juga, oh ya, sama saya mau menyampaikan, mungkin ada beberapa juga rumor mengenai kalau mungkin ada sebagian orang yang menyatakan bahwa imunisasi itu haram atau imunisasi itu menyebabkan kesakitan dan bagaimana. Nah, itu mungkin nanti kakak-kakak di sini bisa meluruskan kalau seandainya imunisasi itu sebenarnya udah lulus uji klinis semuanya dan terkait haram atau tidaknya karena itu diperuntukkan untuk kesehatan, maka dari MUI pun memperbolehkan seperti itu. Jadi eh, yang saya harap di sini adalah kakak-kakak bisa memberikan hak yang sesuai, hak yang lengkap kepada anaknya dalam pemberian imunisasi. Minimal adalah imunisasi dasar lengkap dan imunisasi bayi lengkap, sampai baduta dan booster, yang sudah memang dipersiapkan oleh pemerintah dan itu memang program pemerintah. Itu, mungkin itu saja dari saya terkait imunisasi. Mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat. Mungkin kita bisa masuk ke sesi diskusi. Terima kasih. Mungkin kakak-kakak di sini ada yang ingin diskusi atau ada yang ingin ditanyakan. Khawatir tadi penyampaian saya terlalu cepat atau ada sedikit yang kurang clear. Baik, bagi ibu-ibu yang ada pertanyaan bisa melalui room chat atau bisa bertanya langsung dengan raise hand ya. Terima kasih. Baik Kak, ini ada pertanyaan dari Ibu Tasya. Izin bertanya Bu, anak saya lahir tanggal 21 Juni baru mendapatkan imunisasi HBU H+1 lahir. Seminggu setelah lahir, kontrol ke Paskes, keterangan dari Paskes dijadwalkan imunisasi BCG tanggal 14 Agustus. Karena harus 1 bulan atau lewat dari 1 bulan. Karena jadwal di Paskes tersebut yang paling dekat tanggal 14 Agustus. Yang saya ketahui kalau imunisasi BCG sebaiknya sebelum 1 bulan. Baiknya saya harus imunisasi kapan ya Bu Bidan? Imunisasi apa saja yang harus dilakukan di usia sebelum 1 bulan dan setelah 1 bulan? Oke, terima kasih banyak, Kak Tasya. Ya, jadi ini kita kembali ke jadwalnya. Nah, tadi misalnya HBO0-nya itu kan sudah diberikan ya. Sudah diberikan berarti kurang dari 24 jam itu biasanya. Nah, terus seminggu setelah lahir kontrol ke Vaskes, keterangan dari Vaskes dijadwalkan imunisasi BCG tanggal 14 Agustus. Oke, 21 Juli. Oke, baik. Karena harus 1 bulan atau lewat dari 1 bulan. Yang saya ketahui kalau imunisasi BCG sebaiknya sebelum 1 bulan. Sebaiknya saya harus imunisasi kapan ya, Bu? Dan imunisasi apa saja, Dok? Oke, kalau imunisasi sebenarnya kita bisa lihat dari sini. Imunisasi kurang dari 1 bulan itu adalah bisa dilakukan hepatitis B kurang dari 24 jam atau bisa dengan BCG dan poliotetes. Nah, bisa juga ketika usia 1 bulan atau 1 bulan lebih sedikit itu bisa
masukkan ke BCG dan poliotetes itu juga masih bisa. Nah, nanti usia 2 bulan lebih biasanya, itu nanti akan diberikan DPT HIV dan HB. Jadi itu nggak apa-apa kalau memang diberikannya di 14 Agustus. Tapi kalau misalnya Ibu Kak Tasya masih penasaran ya, masih penasaran, pengennya cepet nih 1 bulan aja lah, kayak gitu. Karena kan mengingat ini jadwal dari Vaskesnya ya, paling dekat itu tanggal 4. Berarti bulan Juli nggak ada ya, Kak ya? Bulan Juli Iya, nggak ada nggak jadwal. ada, Kak. Jadwalnya sih udah lewat gitu, dan terus yang paling dekat itu di tanggal 14 Agustus dijadwalinnya, karena memang yang paling dekat di tanggal 14 Agustus. Oke. Nah, sebenarnya kalau memang mau mengikuti di tanggal 14 Agustus nggak apa-apa, karena nanti masuknya di sini nih, di angka sini, di tengah-tengah sini. Berarti kan dia mau 2 bulan ya. Nah, ini bisa nggak apa-apa. Tapi kalau memang kata Tasya mau 1 bulan, itu mungkin boleh ke bidan atau misalnya ke puskesmas atau vaskes lain biar dapat misalnya di 14 Juli atau di sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 20 ya. Mungkin nanti bisa dapat di tanggal 20 sebelum akhir bulan Juli. Itu nggak apa-apa juga. Karena sebenarnya adalah ya dia harus 1 bulan sih, 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan. Kalau kurang dari 1 bulan sebenarnya juga bisa. Tapi biasanya rumah sakit itu atau misalnya vaskes, dia ngambilnya itu 1 bulan jarak terjauhnya. Seperti itu. Kalau baiknya itu berarti di akhir bulan Juli atau gimana ya, Kak? Karena saya sih nggak harus di vaskes tersebut, cuman saya mau yang terbaiknya aja gitu, Kak. Mhm. Nggak apa-apa sebelum akhir bulan Juli ini, Kak. Oh, oke. Makasih ya, Hmm, Kak. iya, nggak apa-apa kalau memang ternyata harus mengikuti vaskes yang pertama juga nggak apa-apa karena di sini kan kita lihat nih nggak masih di kotak orange. Jadi sebenarnya masih boleh untuk imunisasi BCG. Tapi kalau dirasa maunya pas aja deh Kak 1 bulan lewat kayak gitu. Oh nggak apa-apa. Kalau bisa sebelum sampai dia 2 bulan kayak gitu. Nah terus juga nanti setelah BCG nanti akan dapat lagi DPT HIV, rotavirus sama PCV. Nah ini tuh 2 kali suntik. Paha kanan, paha kiri. Paha kanan, paha kiri dan juga tetes. Seperti itu. Iya, makasih ya, Kak Ines ya. Sama-sama. Wadah, ada pertanyaan. Hmm. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Rista Elpariani. Apa ada efek apabila imunisasi tidak sesuai jadwal atau terlambat, Kak? Silakan untuk Kak Neiza Rahma dijawab. Siap. Terima kasih banyak, Kak. Nah, sebenarnya kalau ditanya terlambat atau nggak sesuai jadwal, kita bisa melihat dari ini, dari eh, tabelnya ini. Ya, dari warna-warnanya yang tadi saya bilang. Idealnya adalah kita mengikuti jadwal. Kenapa kita idealnya mengikuti jadwal? Karena apa? Karena itu adalah waktu yang tepat, yang sesuai. Nah, kalau misalnya dia telat, Kak, terus misalnya kita harus, pokoknya udah telat jauh, dan juga kita harus mengikuti masuk ke, apa namanya tadi, imunisasi kejar. Itu gimana, Kak? Sebenarnya. Nah, sebenarnya itu juga nggak apa-apa. Tetap aja kita lanjut untuk imunisasi meskipun telat. Tapi kita harus ngelihat dari ininya ya, dari kotak-kotaknya ini. Kira-kira dia itu sudah masih diperbolehkan atau tidak. Kita melihatnya dari situ. Tapi efeknya ada nggak Kak? Misalnya kayak gitu. Apakah efeknya jadi kurang efektif atau misalnya tidak? Itu gimana? Nah, sebenarnya untuk efektivitasnya itu adalah sama aja.
Maksudnya sama aja adalah memang lebih baik diberikan sesuai dengan usianya. Tapi kalau telat juga harus kita berikan. Karena apa? Karena untuk memastikan semua anak itu terlindungi dari PD3I. Kayak gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya telat dia harus ikut kejar, itu nggak apa-apa. Karena efektivitasnya sama. Tapi alangkah baiknya sesuai. Kenapa sesuai? Karena kalau sesuai ini kan dia ada jarak-jaraknya ya. Harus nunggu 1 bulan, harus nunggu berapa bulan, dan lain-lainnya. Nah, semakin dia telat, otomatis waktunya itu semakin mundur. Dan ada beberapa vaksin yang tidak bisa diberikan. Dan juga semakin besar usia kita, otomatis kekebalan tubuh kita khawatir berkurang seperti itu. Jadi kalau memang telat, kalau masih bisa kejar, ya pasti akan dikejar. Efektivitas sama, kita memastikan untuk dia tidak terkena penyakit PD3I, tapi alangkah baiknya kita berikan waktunya sesuai. Karena kalau waktunya telat, ada beberapa vaksin yang tidak bisa disuntikan, seperti rotavirus, dia kan cuma bisa sampai 7 bulan. Sayang kalau misalnya telat sampai usia 10 bulan, belum dikasih rotavirus. Nanti ketika ada virus tersebut masuk di dalam tubuh kita, atau di tubuh anak kita, yang ada malah memperparah keadaannya. Lebih ke situ sih, Kak siapa tadi ini punten? Karista. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Rista Elpariani lagi. Kak, apabila anak prematur, apakah ada perbedaan? Baik Kak, kepada Kak Oke, Niza dipersilakan. siap. Kak, sebentar aku izin ini ya, nge-charge laptop dulu. Aku sebentar ambil charger laptop dulu. Oke, maaf ya Karista ya. Tadi Karista ada pertanyaan. Untuk anak prematur, apakah ada perbedaan? Gitu ya. Baik. Jadi sebenarnya kalau untuk anak prematur itu kita melihat dari berat badannya. Kalau misalnya berat badannya itu kurang dari 2 kilo, misalnya misalnya ibu A punya anak bayi baru lahir beratnya di 1,7 atau 1,4 nih, 1,4 deh misalnya gitu. Nah, ketika baru lahir itu ditunda dulu pemberian hepatitisnya, vaksin HB0-nya. Nah, jadi harus ditunda sampai usia 1 bulan atau ketika beratnya lebih dari 2 kilo. Seperti itu, kecuali kalau ibunya menderita eh,
penyakit hepatitis atau ibunya HbS1g-nya positif. Kalau ibunya menderita penyakit hepatitis, maka bayi itu harus segera diberikan. Seperti itu ya. Harus diberikan itu tanpa melihat berat badan. Tapi kalau kondisi ibunya normal, HbS1g-nya negatif atau tidak ada penyakit hepatitis, maka diberikannya itu adalah ketika ketika usianya lebih dari 1 bulan atau berat badannya lebih dari 2 kilo. Seperti itu. Nah, terus kalau misalnya yang lain gimana Kak? Itu yang HB0. Nah, kalau BCG yang harusnya usia 1 bulan itu diberikan itu adalah minimal di atas 2 kilo beratnya. Seperti itu. Jadi BCG sama HB0 itu beratnya harus minimal 2 kilo. Atau kalau untuk HB0 usianya harus sudah 1 bulan. Kayak gitu. Nah, terus kalau yang lain gimana Kak gitu? Kalau kayak HIV, PCV atau rotavirus itu bisa diberikan sesuai usia usia kronologisnya. Jadi nggak perlu ditunda. Tapi kalau ternyata dia prematur berat badannya sangat kurang, itu disarankan diberikannya mulai dari bulan ke-6. Dari bulan ke-6 seperti itu. Tadi mana ya kita cek ini, kalau dilihat di mana eh nah di tabelnya ini itu bisa nanti kita berikan dari bulan ke-6. Rotavirusnya masih bisa dapat juga kayak gitu. Nah, terus misalnya kalau vaksin yang lainnya gimana Kak? Itu berarti mengikuti waktu-waktunya. Kayak gitu. Jadi memang ada perbedaan ya kalau untuk di prematur. Yang pertama, kenapa? Karena prematur itu masih memiliki sistem imun yang lemah. Resiko tertinggi, resikonya buat kena penyakit pneumonia, diare, pertusis, itu lebih tinggi. Nah, imunisasi juga membantu perlindungannya seperti itu. Meskipun responnya nanti lebih rendah dibanding bayi yang mendapatkan imunisasi sesuai dengan bulannya ya, atau bayi cukup bulan. Seperti itu. Jadi, nggak apa-apa tetap diberikan, tapi itu tadi persyaratannya. Yang pertama, berat badannya harus lebih dari 2 kilo. Yang kedua, untuk vaksin HB0 minimal 1 bulan. 1 bulan dan berat badannya 2 kilo. Kayak gitu. Kalau misalnya belum belum nyampe 1 bulan tapi berat badannya udah 2,2 gimana Kak? Nggak apa-apa. Kita bisa. Pokoknya minimal itu berat badannya di 2 kilo. Kayak gitu. Itu untuk prematur. Kebetulan aku juga prematur dulu. Jadi aku itu baru dapat HB0 itu di usia 2 bulan. Di usia 2 bulan aku baru dapat HB0. Terus juga selanjutnya BCG, selanjutnya sebulan kemudian ngikutin ini aja, ngikutin jadwal yang di sini. Tapi dapatnya itu di orange kayak gitu. Nah, kalau untuk HB0, kalau untuk bayi prematur itu biasanya buku KIA-nya beda sendiri dia, nggak seperti ini. Jadi memang ada jadwalnya tersendiri dan juga ada untuk ukuran timbang berat badannya sendiri, kapan dia boleh divaksin, kapan tidak. Itu kalau untuk prematur. Sama-sama Kak Rista. Baik, kepada ibu-ibu yang lain, jika ada pertanyaan bisa melalui room chat. Jika tidak ada, bisa kita tutup untuk kelas edukasi hari ini. Saya harap di sini kakak-kakak bisa memberikan imunisasi dengan lengkap ya ke ke buah hatinya seperti itu bisa memberikan. Ini ada pertanyaan. Kalau berat badan 2350 week 38 tergolong prematur apakah tidak?
Baik, izin saya jawab, Kak Vi. Kalau untuk week 38 ini sudah tidak tergolong prematur, namun berat badan dedenya kurang. Jadi harus banyakin lagi makannya. Biasanya kalau udah week 38 ini berat badan bayi itu cepet naiknya. Coba mungkin boleh makan es krim atau misalnya makan coklat buat menaikkan berat badannya. Ini sudah tidak tergolong prematur, Kak Vi. Yang dikatakan prematur itu adalah yang dia di bawah 36 minggu. Kalau dia sudah weeknya 38 tapi berat lahirnya kurang dari minimal yaitu 2.500, berarti itu berat bayinya rendah. Seperti itu. Kalau belum lahiran, coba di ditingkatin makan makanan yang banyak protein, terus misalnya makan yang manis kayak es krim atau coklat, seperti itu. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup kelas edukasi hari ini. Alhamdulillah, kelas hari ini telah berjalan dengan lancar. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Niza Rahma Ines STR Kep MKM atas pemaparan materinya yang luar biasa dan kepada ibu-ibu yang telah antusias dalam mendengarkan materi. Semoga setelah mendapatkan materi ini, ibu-ibu lebih siap dalam menyambut buah hati yang cerdas. Saya Purnamasari, mohon maaf apabila ada salah kata selama memandu kelas edukasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kakak-kakak semua, sehat selalu ya. Jangan lupa berikan yang terbaik untuk buah hatinya. Ya, izin Terima kasih. Li. Sama-sama Kak, izin Li. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.